Jadi kalau bagi Yesus, kebangkitan itu karena sudah selesai pekerjaannya. Tapi bagi kita, permulaan yang menjadi hidup yang keluar dari gelap kepada terang, keluar dari tata cara hidup dunia menjadi berbeda. Kiranya Tuhan tolong kita harus benar-benar berbeda. Kita berdoa, saudaraku, setiap kita ingat Tuhan atau setiap kita bernafas, jangan lupa itu, saudara-saudaraku. Ya, tetap kita berdoa dan berusaha. Salam saudara-saudara yang kekasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masih di dalam suasana kebangkitan Yesus dan penantian kepada turunnya Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan juga bagi kita, dan itu adalah dampak yang sangat besar bagi gereja bila semuanya merindukan, bila semuanya sungguh-sungguh berdoa dan berusaha untuk mendapatkannya. Karena saudara-saudaraku, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka kekristenan kita tidak terarah dan tidak mengalami satu ketetapan. Namun kalau kita sudah di dalam suasana yang dibangkitkan bersama dengan Yesus, maka kita adalah yang sangat kuat, yang kokoh. Itu sebabnya kalau sudah merasa pernah dibangkitkan bersama Kristus, ini tidak gampang untuk tergoda, saudara-saudaraku, baik godaan iblis, godaan akhir zaman, godaan dunia, tapi kita akan kokoh dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kepercayaan itu keimanan, keagamaan kita. Namun saudara-saudaraku, Yesus itu benar-benar bangkit. Ayat yang sama juga 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah, ini ayat 20, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini saudara-saudaraku sangat luar biasa. Kebangkitan itu
Dan kalau kita benar-benar berjuang untuk kita juga ada bersama menerima itu, maka kita adalah sangat beruntung, saudaraku, ya, dalam kerohanian ini. Sehingga benar-benar kita kokoh. Dan ini penting sekali. Ada banyak kerohanian di akhir zaman ini tidak ada ketetapan. Ada pengiringan itu ikut-ikutan, kebiasaan, ada hanya fanatisme juga. Ini saudara-saudaraku, ataupun Kristen ataupun keagamaan kelahiran. Karena dia lahir, contohnya, ya ini kalau contoh lahir di Amerika jadi orang Amerika, lahir di Pusuk Bukit jadi orang Pusuk Bukit, jadi orang Batak. Ya kalau lahir di Pusuk Bukit langsung jadi orang Batak, saudara-saudaraku. Itu dari keturunan. Ya jadi banyak juga ya kerohanian begitu. Lahir di Buddha, fanatik Buddha, lahir di agama lain, itu saudaraku. Tapi dia tidak mengerti. Jadi bagi kita jangan sampai itu yang terjadi. Itu sebabnya kalau kita sudah baca beberapa ayat, 1 Korintus 6 juga ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi kebangkitan Yesus itu, saudara-saudaraku, caranya itu terjadi juga bagi kita. Kalau Yesus bangkit dari kematian karena menebus dosa manusia, jadi kalau kita bangkit dari kematian dosa menjadi orang-orang tebusan, dan kalaupun kita hidup tidak lagi sama dengan dunia ini. Ini yang harus terjadi bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau Kristen yang bukan salah satu tadi ikut-ikutan dari kelahiran, dari fanatisme, dari ya semuanya itu tadi, maka saudara-saudaraku kita harus ada perbedaan dari semuanya. Itu sebabnya saya mau ajak kita baca dulu biar sangat jelas. 1 Korintus 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu ini ayat 1 ya, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah ibadah kita yang sudah mengalami dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita belum ada perubahan, itu Kristen-Kristen kita ya ikut-ikutan. Ya itu tadi yang lain-lainnya, fanatisme, karena kelahiran.
ya kebiasaan atau terpengaruh ini. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita mempersembahkan hidup kita jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, adalah ibadahmu yang sejati. Itu artinya sudah dibangkitkan bersama Yesus. Biar Tuhan tolong kita semua menjadi hidup yang baru. Ini saudaraku, kalau tidak sia-sia semua. Mau seumur hidup jadi Kristen tetap sia-sia. Jadi biarlah dengan ramah kepada firman kita boleh berserah. Saya mau dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Saya tidak mau hidup lagi tinggal di dalam dosa lama. Saya tidak mau lagi sama dengan dunia ini. Ini saudara-saudaraku. Sehingga kita sudah di dalam anjuran Rasul Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini tadi ayat yang kedua ini ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Amin, saudara itu. Kalau ya tabiat lama itu semua berubah. Kalau melihat yang begini ini, saya yakin semua senang. Kalau bos kita melihat kita baik, saudaraku ya. Ya pasti bosnya itu cari perhatian yang lebih baik. Mungkin dia bilang begini, ini gajinya semua, umpamanya 3 juta. Tapi kalau kamu saya kasih 4 juta, tapi dia kasih tahu. Sebenarnya mau dikasih tahu juga mau apa, ya kan? Tapi ya begitulah. Katanya bos itu ya, begitu saudara-saudara. Kalau di sekolah, kalau anak-anak semuanya baik, tidak bandel, penurut, ya tepat dalam peraturan-peraturan, wah senang sekali gurunya. Ini. Nah kalau di rumah kita, kalau orang tua, ya indah sama anak-anaknya, anak-anak semua indah sama orang tuanya, suami sama istrinya indah semuanya. Betapa bahagianya karena sudah dibangkitkan dari hidup lama, dari gelap kepada terang, dari hidup di luar Tuhan menjadi benar-benar karena kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau Yesus dibangkitkan karena sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Tapi kalau bagi kita baru permulaan di dalam hidup baru, untuk terus dibangun dan dibentuk supaya nanti siap bagi hari kedatangan Tuhan, gereja yang disempurnakan, yang tidak bercacat celah. Jadi kalau Yesus bangkit itu langsung dimuliakan, ada duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kita sudah baca di hari-hari yang lalu. Tapi kalau kita dibangkitkan menjadi satu permulaan, saya mau ajak kita lihat dulu dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Mulai ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu Yesus itu masuk ke dalam bumi yang paling bawah. Itulah kematiannya.
Ya yang telah turun, ya juga yang telah naik. Itu naik itu mulai kebangkitan lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Itu naik ke sebelah kanan Bapa. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau bagi Yesus kebangkitan itu karena sudah selesai pekerjaannya, tapi bagi kita permulaan yang menjadi hidup yang keluar dari gelap kepada terang, keluar dari tata cara hidup dunia menjadi berbeda. Kiranya Tuhan tolong kita harus benar-benar berbeda. Kita berdoa, saudaraku, setiap kita ingat Tuhan atau setiap kita bernafas, jangan lupa itu, saudara-saudaraku. Iya, tetap kita berdoa dan berusaha untuk memperlengkapi orang kudus ini. Karena dibangkitkan dari dosa, kita jadi orang kudus, saudaraku. Ya, kalau tadinya kita di dalam dosa, Dia sudah kuduskan kita, ya bersih, saudaraku. Haleluya. Amin. Yakin darah Yesus mampu? Haleluya. Ya. Jadi kita jadi orang kudus, tapi bukan selesai. Baru terus semakin dibangun bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Jadi harus ada kesatuan, saudara-saudara, ya, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di sini, saudara-saudaraku, tidak ada tawar-menawar. Kalau ada orang berkata begini, "Allah, di gereja kamu keterlaluan, di gereja kamu berat, di gereja kamu bisa begitu." Saudara-saudaraku, bukan karena itu. Kita rindu mau hidup sesuai dengan firman, karena hanya pelaku firman yang berkenan pada hari kedatangan Tuhan. Orang yang sudah melayani bernubuat dalam Matius 7 mulai ayat 22, apapun di situ, bernubuat, mengusir setan, apalagi satu lagi, mengadakan banyak mujizat. Apa dia bilang? Aku tidak kenal kamu. Nah, yang dikenal itu hanya yang melakukan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita harus sampai pelaku firman. Saudaraku, firman untuk pembangunan, wah, itu bukan firman enteng, saudaraku. Namanya untuk membangun, kalau semen harus diaduk sampai rata dengan pasir apa semua. Kalau batu bata kurang cocok, harus dipapras. Kayu-kayu potong diserut, harus sampai cocok. Namanya pembangunan semua, tidak ada yang enak-enak. Ini saudara-saudaraku, ya, itu sebabnya
Kalau kita lihat perjalanan kita ini ya, kalau mulai dari lahir baru, itu namanya anak. Kerjanya nggak tahu apa-apa, nggak ada kerjanya, cuma kerjanya nangis, saudaraku. Ya, lapar juga nangis, digigit nyamuk juga nangis. Ya, begitu saudaraku. Tapi orang tuanya tahu semuanya. Ya, ngerti. Mungkin nangis, wah ini paling bahasa ini pokoknya. Tahu orang tuanya. Anaknya belum bisa bilang, gantilah popok saya, Ma. Namanya masih bayi kecil. Dia nggak tahu dong. Tapi itu. Jadi kalau anak-anak itu enak terus. Semua disediakan. Makanannya disediakan. Mandinya disediakan. Bedanya disediakan. Pokoknya yang paling bagus-bagus. Makanya kalau orang tuanya mampu, semua yang baik-baik, ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita kalau kerohaniannya masih baru, enak-enak. Tapi kalau nanti di dalam apa namanya Kidung Agung, kita nggak usah baca ya. Ada anak kami yang kecil, adik kami kecil. Gimana dia bisa dinikahkan? Tidak mungkin katanya. Nah, padahal kalau nanti kepada hari kedatangan Tuhan, itu kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Yang paling utama adalah gereja. Dia disebut mempelai Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus masuk dalam kedewasaan. Nah, untuk masuk ke dalam kedewasaan inilah itu semua pergumulan. Harus mandi bersih, harus tahu memperbaiki diri, semua harus di situ. Harus mengerti nanti bagaimana menghadap raja, harus mengerti nanti mengerjakan pekerjaannya. Semua harus tahu, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau semakin hari firman Tuhan itu semakin keras. Kalau dia lagi anak-anak, apa yang diberi? Susu. Kalau dia sudah dewasa, makanan keras. Ini saudaraku, tinggal kita ini mau yang lunak-lunak aja, yang hanya diiming-iming, hanya di, ya, ini saudaraku. Makanya kalau Yesus berkata di dalam yang terakhir, kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Haleluya, saudaraku. Di sini tidak banyak yang kuat. Ini pendeta ini cuma keras-keras dulu. Bukan begitu, saudara-saudaraku. Kalau kita enggak mendapat firman yang keras itu, kita ini belum dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau keras, belahkanlah hati kita. Amin. Di mana tertulisnya? Oh iya. Jadi di situ ya. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin, saudaraku. Berani kita merelakan hati ya. Kepada apa? Kepada teguran, ajaran. Kadang mau dibilangnya aja sudah nggak bisa. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau masih muda begitu, aduh, nggak bisa, saudaraku. Ya,
Itu sebabnya apapun yang terjadi, setialah sampai akhir. Ini saudara-saudara. Jadi itulah perjalanan kita. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau anak-anak, ya nangis saja saudaraku. Dan itulah saya juga melihat kalau tangisan dari bayi itu, musuh saja bisa hancur lulu hatinya. Kira-kira di mana kita lihat Musa dimasukkan di keranjang, dibuang, dia nangis-nangis di situ sendiri, nggak ada lagi yang pegang. Padahal Raja Firaun bersama seluruh Mesir sudah berkata, bunuh semua bayi. Sampai perawat-perawat disuruh, kalau ada orang Israel melahirkan jangan kasihan, matikan. Kalau pokoknya orang yang nakal pitus kepalanya putar mati. Gak ada kasih saudara. Tapi itulah tangisan luar biasa, bisa sampai membangkitkan kasih dari yang memusuhi. Itulah putri Firaun. Enak saudaraku. Tapi kita nggak boleh begitu. Itu hanya pengalaman sekali itu. Habis itu nanti Musa harus sampai berjuang lagi. Sehingga pengalamannya itu 3 kali 40 tahun. 40 tahun di Mesir. Sebagai mulai nangisan itu tadi, sampai dia pergi ke Midian. Di Midian dia tidak ada lagi makanan yang tersedia, harus kerja, harus mencocokkan diri. Kalau dia tidak baik, diusir dia sama Pak Silaban. Bukan Pak Silaban. Ya memang Silaban. Bukan Silaban. Imam Diridian Jitro. Ya makanya aku bilang bukan Pak Silaban. Betul kan? Kalau Silaban nanti saya bilang salah. Tapi ya saya benar juga. Membenarkan diri. Ya, bukan. Tapi saya kan bilang bukan Pak Silaban. Jadi bagus saudaraku, nggak ada yang ngantuk dan kita bisa ketawa. Haleluya, haleluya. Nanti kita ke rumah Pak Silaban, dia sudah undang kita 2 kali. Kalau udah 2 kali diundang datang dong. Kalau sekali masih diragukan, tapi kalau udah 2 kali datang semua. Ya. Bersama kita mensyukuri. Iya. Ini saudara-saudaraku. Jadi 40 tahun di situ dia harus menghambakan diri saudaraku. Sehingga tiap hari kerjanya jadi apa? Menggembala. Nggak ada dia itu libur-libur, terus kerja. Tetapi justru disitulah dia mengalami persekutuan dengan Tuhan. Sebabnya saudaraku, justru kita kalau sendiri pikiri Tuhan, jangan malah pikir yang lain-lain. Bila perlu di situ sampai bisa berbahasa roh karena full kerinduannya. Kalau nyetir sendiri, saya senang kalau sendiri bisa begitu dulu. Jadi kita bisa nyanyi-nyanyi, tapi bisa memuji Tuhan. Enggak ada yang lihat kita kalau Tuhan kasih berbahasa roh, ya udah berbahasa roh aja. Nah, kadang apa yang kita tuju itu jadi cepat sampainya. Ini saudaraku, karena kita asik dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi disitulah Musa 40 tahun terus mendekatkan diri dengan Tuhan
sampai yang terakhir ketemu langsung dengan Tuhan di Gunung Horeb. Melihat semak-semak yang ada api tapi tidak terbakar. Itu adalah keindahan kasih Tuhan. Mulai dari situ dia dilantik untuk pergi ke Raja Firaun pembebasan bangsa Israel dan memulai 40 tahun yang ketiga pelayanan akhir membebaskan bangsa Israel dan mengarahkan ke tanah Kanaan. Jadi kalau waktu dia pertama 40 tahun di Mesir enak terus enak, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak hamba Tuhan. Dia adalah orang Mesir. Hidupnya itu, ya, makanannya makan Mesir semuanya, istrinya juga. Siapa namanya? Oh belum ya? Oh belum. Nanti dia di Midian, anaknya Jitro ya. Beda kalau Musa, Musa, Yusuf dong. Istrinya adalah orang Mesir. Itu menunjukkan orang kafir yang mengalami perubahan, tertarik kepada hidup di dalam Tuhan. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya perjalanan kita ini harus rela semakin dibentuk. Dan harus sampai cocok satu dengan yang lain. Coba kalau ini batu segini nih. Pas nanti kalau saya duduk situ, ada batu segini bisa bencor kepala aku di belakang. Nanti atas ya. Karena apa? Semua sudah saling boleh dibuat menyatu, saling terima, saling cocok. Haleluya. Nah kita harus melebihi dari bangunan ini, ya, karena kita adalah dibangun menjadi bangunan rohani. Tapi untuk itu ada yang dipotong, ada yang dilurusin, ya segala macamlah di situ. Ada yang harus dicampur, ya. Kamu gak usah lagi kelihatan, saya lem aja kamu, dilaban, gak kelihatan. Kalau kita kayak foto ditutupi terus, nggak enak saudara-saudara. Makanya lari siapa yang duluan ke depan, supaya apa? Kelihatan saudara. Ya enak kalau kelihatan. Ya, tapi semua diatur yang baik, sama-sama saling keberkatan, sama-sama saling terima anugerah Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu harus terjadi bagi kita karena itu pembangunan. Saudara-saudaraku, ciri-ciri bagi orang yang sudah dibangkitkan tadi sudah kita lihat tidak sama dengan dunia. Itu di dalam Roma 12, ya. Kalau kita sudah dibangkitkan, maka kita tidak sama lagi karena kita sudah ditarik dari kegelapan. Sekarang kita mau baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu luar biasa. Dan kita dibangkitkan bersama. Luar biasa ini. Gak ada yang dibangkitkan bersama Kristus. Malaikat tidak. Yang lain-lain tidak. Tetapi kita, orang yang mau, kiranya semua kita mau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Luar biasa kebangkitan.
Kebangkitan Kristus itu luar biasa. Kebangkitan itu selesai penebusan dosa, selesai pekerjaan Yesus mengambil kunci maut, sehingga maut itu hanya Tuhan yang menentukan. Kalau maut itu iblis yang menentukan, saudara-saudaraku, saya pikir orang-orang benar yang dimasukkan ke neraka semuanya ya kepada maut. Tapi Tuhan sudah selesai mengerjakan itu. Dosa sudah ditebus dalam kematiannya, maut sudah dikalahkan dalam kebangkitannya, dan saudara-saudaraku, iblis juga sudah dikalahkan. Sebabnya bagi kita sekarang, kalau iblis dikalahkan, iblis itu bukan suatu hal yang menakutkan lagi bagi kita. Antikris semua bukan yang menakutkan lagi bagi kita. Tinggal kita setia di dalam Tuhan, dibangun terus. Nanti saudara-saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-16, tinggal tunggu waktunya. Asal kita setia sampai akhir. Haleluya. Wah, Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi dari kasih Tuhan, dari karunia-Nya, pemberiannya, Yesus yang meletakkan, Dia menghancurkan, ya, bukan hanya meletakkan. Sebab kalau dia di bawah kaki kita, dia belum dihancurkan, nanti dia gigitin kaki kita. Tapi Tuhan itu berkatnya itu benar-benar yang luar biasa. Jadi iblis itu bersama kita mau baca dulu Roma 16 ayat 21, 23. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kita, saudaraku, berbeda dengan yang lain. Ya, kalau di bawah kaki anak-anak Tuhan, apakah itu seorang ibu, apakah itu seorang bapak, apa pemuda-pemudi, iblis dihancurkan. Tapi kalau yang lain, di telapak kaki ibu adalah apa? Surga katanya. Itulah kita beda. Haleluya. Nah, ini saudaraku. Jadi kita ini kemenangan saudara-saudaraku. Iblis itu bukan hanya di bawah kaki, tapi dihancurkan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa lagi toel-toel. Ya, kita nyamuk aja kalau gigitin kaki saudaraku gatal ini. Apalagi kalau iblis masih hidup, tapi Tuhan itu mengerti dia. Ya, dihancurkan dulu baru ada di bawah kaki. Artinya kemenangan yang luar biasa. Ya, ini saudaraku. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang menjadi cara kita, tanda-tanda kita, kehidupan kita, Dia tidak lagi mencari yang terutama perkara di dunia. Tapi kita sudah terutama mencari perkara yang di atas. Haleluya. Itu sama itu dengan Matius 6 ayat 33. Ayo, siapa tahu?
Tetapi cari dahulu kerajaan surga bersama kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Kristen yang sudah dibangkitkan, dia mengutamakan Tuhan. Haleluya. Nah, ini saudara-saudara. Kiranya Tuhan tolong kita. Tidak ada lagi alasan-alasan. Mari kita ke pestanya Tuhan. Pesta rohani, saudaraku. Ya. Oh, aku mau kemana? Alasannya apa? Ke ladang. Alasannya apa? Baru beli kerbau, baru bangun rumah, baru menikah. Ini kan banyak alasan. Tapi cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, berarti kita semakin berani mendahulukan Tuhan. Kalau kita dahulukan Tuhan, Tuhan dahulukan kita. Dan kalau Tuhan mendahulukan kita, benar-benar semuanya baik. Saya juga merasakan kebaikan Tuhan, saudaraku. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak ada apa-apa. Tapi sungguh sekitar tahun 65, berarti umur saya karena tahun 46, 19 tahun. Mulai dari situ saya cari Tuhan sampai sekarang. Nggak ada yang lain-lain. Nggak pernah menyimpang ke kiri ke kanan. Dalam arti saya tetap setia, ya, dalam perkembangan. Ya, pertamanya saya praktek di Jawa Timur, ada firman, kami harus mengikuti firman, harus berserah, makan dari firman 100%, hidup dalam iman. Ya, ini kami berdua ini belum menikah ini. Pergilah ke Sumatera. Nah, seminar lagi yang terakhir. Ibu Gembala bilang, ada cuma bapak yang ke Surabaya sama ke Jakarta. Udah 5 tahun. Tiap tahun bapak pergi, aku belum pernah. Ya udah, kalau mau ikut, kita pergi. Tapi saya sudah banyak berdoa dulu sebelum itu. Ya, sudah itu saya bilang, ya udah kita jangan kesini lagi, kita pindah aja sekalian. Nah, itu perkembangannya di situ. Jadi bukan karena apa-apa, karena sudah kita berdoa, ada perkembangan. Ya, begitu saudaraku. Dan sampai saat ini, bukan karena ya perkara dunia, tapi hanya karena mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan akhirnya sampai seperti kita dalam ibadah hari ini. Itu rentetan. Saya mulai umur 19 tahun. Dan seingat saya belajar setia. Walaupun kalau umpamanya karena pelayanan ke tempat lain, ya karena pelayanan, dan oleh kemurahan Tuhan, saya rindu satu lagi, belum ke Afrika. Tapi ya terserah kalau saya sudah badannya udah rewel begini, ini bagaimana lagi nanti. Tapi nggak tahu bagaimana Tuhan. Mana tahu nanti Dia kasih kekuatan sehingga saya bersaksi. Waktu saya seperti Kaleb disuruh oleh Musa umur 40 tahun. Sesudah 45 berarti 85. Kekuatan saya
masih sama seperti umur 40 tahun. Kalau Tuhan kasih ya tidak ada yang mustahil. Ini saya mau 77 ini bulan 8. Tapi bukan promosi ulang tahun saya, bukan. Ya memang begitu saudara-saudara itu. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi itulah semua diatur oleh Tuhan perjalanan hidup itu. Itu sebabnya kita ciri khasnya adalah mengutamakan Tuhan, mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kan kita sudah baca hari itu di Korintus berapa? Kolose 3 juga ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 1. Kolose 2 ayat 1. Oh ya, itu yang baru kita bahas. Hah? Iya dah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Nah, yang kita udah pernah baca, kalau nggak di Korintus, nah di situ. Jadi Yesus itu naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang kita sudah baca pada hari Kamis yang lalu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat ciri yang sudah mengalami dibangkitkan bersama Kristus pada hari yang lalu. Kita juga baca di Korintus, kita tidak lagi di dalam dosa. Ini saudara-saudaraku, ada yang ingat ya? Boleh kita baca itu pasal yang ke-15. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi kalau sudah dibangkitkan, ya tidak lagi. Tapi ini ayat 20, benar. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ini saudara-saudaraku, 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini ku katakan supaya kamu merasa malu. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Amin, saudaraku. Ya, ini. Jadi kalau kita dibangkitkan, ini yang kita pergumulkan. Ini yang harus kita pergumulkan. Satu, tidak lagi hidup di dalam dosa. Sehingga kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Adapun hidup yang kuhidup ini, siapa lanjut? Ya udah kita bacalah
Galatia 2:20, ayo. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa dan kapan kita bersama dengan Kristus dan kapan Kristus dalam kita? Itu waktu kita sama-sama bangkit. Karena yang membangkitkan Kristus itu Allah. Dia juga yang membangkitkan kita. Makanya kebangkitan itu adalah luar biasa. Jadi kita keluar dari kematian. Arti kematian adalah hidup dalam dosa. Hidup dalam keduniawian. Dan selanjutnya, bahwa mereka yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita dalam pemikirannya itu tidak membanggakan hal-hal yang duniawi dan tidak mengutamakan itu. Memang saudara-saudaraku, Tuhan akan menggenapkan, ya, Tuhan akan menggenapkan. Cari dahulu kerajaan surga, maka sekaliannya akan ditambahkan. Itu Tuhan genapkan. Tapi kita sudah semakin mengerti apa yang kita lebih kejar. Itulah tempat di mana Yesus berada, di sebelah kanan Bapa di surga. Itu sebabnya saudaraku, pengalaman kita ini itu seperti malaikat yang turun naik. Saya mau ajak kita baca Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Jadi pengalaman kita ini dalam rohani ada, kita juga dalam pengalaman awal seperti anak tadi, ya, Tuhan mencukupkan semuanya. Jadi kita mengerti apa yang terutama, tapi yang lain-lain juga ditambahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita juga bersaksi, dua-duanya bisa. Tapi yang terutama kita sudah mengerti. Mana yang terutama? Haleluya. Yang terutama adalah carilah di mana Yesus ada, di sebelah kanan. Itu yang terutama. Tapi yang jasmani juga pasti diberkati oleh Tuhan. Kapan kita menyaksikan itu pada tempatnya? Bisa, saudaraku. Nah, kalau kita ini terus menerus mendengar hanya berkat jasmani, kita aja di sini. Makanya kita meningkat lagi. Kesaksian kita adalah pengalaman rohani. Haleluya. Tapi nanti kalau dibutuhkan di mana-mana, semua boleh, supaya orang yang belum dalam Tuhan tertarik juga, karena mereka selalu tertarik bukan langsung perkara rohani. Mereka tertarik dengan mujizat, mereka tertarik dengan berkat, mereka tertarik dengan jaminan-jaminan dari Tuhan. Jadi makanya naik turun, saudara. Jangan terus cuma rohani terus. Ada waktunya semuanya. Haleluya. Nah, ini saudaraku, bisa menangkap ya artinya? Jadi di sini disebut, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi pengalaman dalam Tuhan itu kita tidak boleh seperti paku mati. Harus ini. Ada waktunya, saudaraku. Karena Tuhan itu memberkati kita dengan lengkap. Ada berkat rohani, ada juga berkat jasmani. Nah, ini saudaraku. Jadi kita masih di dunia ini, kita juga masih banyak menarik orang-orang dunia ini. Belum semua yang rohani. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi semua kita kesaksiannya juga bisa yang rohani itu naik, bisa yang jasmani itu paling bawah. Karena paling jasmani itu tadi sewaktu kita anak-anak, haleluya. Tapi kalau sudah dewasa, masa hanya itu lagi? Tidak dong. Ya Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus adalah membawa berkat yang luar biasa bagi kita menjadi manusia yang berohani untuk nantinya bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang, kita berserah kepada Tuhan.